Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 mata kuliah Hukum HAM akan menjelaskan sedikit materi mengenai Instrumen Nasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Berikut adalah nama dari kelompok kami, Iva Nurul Faizah, dan saya sendiri Mu'azzaratun Nafihah. Subbab dari tema-tema kali ini ada 5 subbab, diantaranya adalah jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kedua adalah jaminan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya, jaminan HAM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Nomor 4, jaminan HAM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan yang terakhir adalah pengadilan HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Subbab yang pertama yakni jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah lahir sebelum DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif. Karena sebagaimana yang ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, yakni bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. DUHAM 1948 kemudian banyak diadopsi dalam konstitusi RIS maupun UUDS 1950, di mana konstitusi-konstitusi tersebut merupakan konstitusi yang paling berhasil memasukkan hampir ke seluruh pasal-pasal hak asasi manusia yang diatur dalam DUHAM. Di tahun 1959, Soekarno memulai dekret presiden telah mengembalikan konstitusi pada Undang-Undang Dasar 1945 dan seperti pada awalnya disusun kembali lahir pengaturan yang terbatas dalam soal hak-hak asasi manusia. Dalam sisi inilah demokrasi ala Soekarno telah memperlihatkan adanya pintu masuk otoritarianisme sehingga banyak kalangan yang menganggap demokrasi menjadi kurang sehat. Di saat rezim Orde Baru di bawah Soeharto berkuasa, konsepsi jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 justru sama sekali tidak diimplementasikan. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dikebiri atas nama stabilisasi politik dan ekonomi. Setelah situasi tekanan politik ekonomi yang panjang selama lebih dari 30 tahun, desakan untuk memberikan jaminan hak asasi manusia pasca Soeharto justru diakomodasi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut nyatanya cukup memberikan pengaruh pada konstruksi pasal-pasal dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada perubahan kedua yang disahkan pada 18 Agustus tahun 2000, yang memasukkan jauh lebih banyak dan lengkap pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Bandingkan saja dengan kesamaan substansi antara Undang-Undang Dasar 1945
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Subbab yang kedua yakni jaminan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Setelah merdeka selama 44 tahun, Indonesia baru mempunyai Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada tahun 1999. Undang-undang ini mengartikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan hak, harkat, dan martabat manusia, terdapat pada pasal 1 ayat 1. Dengan adanya Undang-Undang HAM, semua peraturan perundang-undangan harus jalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam undang-undang ini, diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, ras, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi juga diatur dalam pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Subbab yang ketiga yakni jaminan HAM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesaikan dengan kekeluargaan. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT, korban tidak dapat perlindungan hukum yang memadai. Kasus KDRT sebelum keluarnya Undang-Undang PKDRT selalu diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat domestik. Karenanya membicarakan adanya KDRT dalam sebuah rumah tangga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan, sehingga penegak hukum terhadap kasus KDRT pun masih sedikit. Dengan ditetapkannya Undang-Undang PKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik diangkat ke ranah publik. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, istri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga, serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Pasal 2. Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan pada pasal 3 adalah untuk yang pertama, penghormatan hak asasi manusia, kedua, keadilan dan kesetaraan gender, yang ketiga, non-diskriminasi, dan keempat, perlindungan korban. Subbab keempat adalah jaminan HAM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pengertian anak menurut undang-undang merupakan seorang yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Hal ini berarti pengertian anak yang dimaksud bukanlah sebatas anak yang lahir sebagai anggota keluarga dan dilahirkan karena akibat dari adanya perkawinan. Namun, di dalam undang-undang ini, anak dilihat dalam perspektif sosial secara umum, sehingga merupakan individu yang hidup
dalam wilayah publik dan merupakan bagian dari warga Indonesia. Tiap-tiap negara telah membuat peraturan mengenai hak anak. Di dalam hal ini tidak terkecuali kepada negara Indonesia yang telah mencantumkan peraturan kepada undang-undangnya. Secara hierarkis telah dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum, baik produk hukum nasional maupun produk hukum internasional yang telah menjadi dasar kebijakan serta rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak di Indonesia. Hal ini karena negara adalah yang memikul tanggung jawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri telah dicantumkan di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18. Lalu pada pasal 19 sendiri menjelaskan mengenai kewajiban dari seorang anak. Lalu poin-poin pada pasal-pasal ini telah saya cantumkan kepada makalah. Kelima atau terakhir adalah pengadilan HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM dibentuk dengan kompetensi absolut pengadilan pidana atas pelanggaran berat HAM yang berupa kejahatan terhadap manusia dan genosida sebagai amanat dari pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tercantum dan dijelaskan pada pasal 4 mengenai kewenangan dari pengadilan HAM untuk mengatasi pelanggaran HAM berat, bahwa pengadilan HAM bertugas serta berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Yang dimaksudkan memeriksa serta memutus dalam ketentuan 4 tersebut adalah termasuk penyelesaian terhadap perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan keberlakuan dari peraturan perundang-undangan. Itu pasal 5 juga menjelaskan mengenai kewenangan pengadilan hak asasi manusia, yakni pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat hak asasi manusia yang telah dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Hal tersebut dibuat karena dimaksudkan untuk melindungi warga negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran HAM berat di luar batas teritorial NKRI. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Lalu apabila di dalam presentasi kami tadi ada yang tidak jelas atau perlu dipertanyakan, bisa dipertanyakan pada forum diskusi kelas pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.